Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Masih dengan di kelas 9 semester 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajarannya itu meliputi 4 hal, yaitu yang jelaskan peranan bioteknologi dalam upaya mendukung peningkatan produk pangan, kedua, ketiga ini, dan yang keempat adalah menerapkan bioteknologi untuk meningkatkan produksi pangan. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa berupa bakteri, fungi, itu jamur, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, bisa berupa enzim, ataupun misalnya alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang A, bioteknologi pertanian. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Sehingga diartikan kultur jaringan adalah membudidayakan jaringan makhluk hidup menjadi makhluk hidup baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Contohnya ini wortel yang diiris-iris menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditanam dalam sebuah media yang telah diberikan nutrisi. Ini nanti akan tumbuh menjadi individu baru ya, akan tumbuh kembang menjadi tanaman yang baru yang mempunyai sifat yang sama dengan indukannya tadi ya. Oke, itu salah satu contoh gambarannya. Yang kedua adalah pembastaran atau persilangan. Perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi dalam satu spesies. Misalnya, ya, persilangan antara dua pohon kelapa yang berbeda jenis. Satu mempunyai pohon yang tinggi, terus buahnya besar-besar. Yang satu lagi mempunyai pohon yang rendah, buahnya kecil-kecil. Lah dua sifat tadi disilangkan ya, dua pohon kelapa tadi disilangkan dengan sifat beda, dengan dua sifat beda maksudnya, kemudian kita ambil ya sifat yang baik, yaitu pohonnya tidak tinggi sehingga umurnya itu cepat berbuah dan buahnya besar. Nah, seperti itu misalnya ya. Atau kalau contoh lain misalnya pada persilangan padi ya. Padi itu kalau dulu itu panen padi bisa setengah tahun karena umur padi sangat panjang. Kemudian disilangkan padi dulu dengan mungkin padi-padi yang lain. Kita ambil sifat biar umurnya pendek, kemudian bulirannya ini jumlahnya banyak ya, diambil sifat positifnya. Oke, kita lanjut kembali. Yang ketiga, teknologi nuklir. Kalau kalian dengar nuklir mesti asosiasinya atau pikirannya ke bom nuklir ya. Tapi kali ini tidak untuk itu ya. Jadi teknologi nuklir itu digunakan untuk mutasi tanaman ya, untuk mendapatkan varietas unggul. Contohnya ini padi yang dikembangkan ya dengan menggunakan tenaga nuklir ya. Kemudian yang kedua bisa untuk pemberantasan hama tanaman. Yang ketiga
pengawetan makanan itu dengan di sinar radioaktif ya. Nah, ini sinar radioaktif bisa alfa, beta, gamma ya, sinarnya gitu, nama sinarnya. Mengetahui masa pemupukan ya. Dengan mengetahui masa pemupukan yang tepat, maka tanaman itu akan lebih cepat tumbuh kembangnya. Berikutnya pengelolaan lahan pertanian. Ada istilah ekstensifikasi, usaha memperluas pertanian. Kalau memperluas ini berarti bicara lahan. Kalau di Pulau Jawa itu kayaknya agak susah ya untuk memperluas karena lahannya yang sudah terbatas. Ini bisa dilaksanakan mungkin di luar Jawa. Intensifikasi, upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan yang terbatas. Oke. Nah, usahanya adalah dengan panca usaha tani. Yang pertama adalah pengolahan tanah ya. Kemudian berikutnya penggunaan bibit unggul, kemudian pemupukan, pengairan yang baik, dan pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Yang kelima, teknologi hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa tanah atau tidak menggunakan tanah. Menggunakannya bisa kerikil, pasir, air, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang, batu bata, potongan kayu atau busa ya. Jadi intinya tidak menggunakan tanah. Nah, contohnya ini tanaman sawi ya, menggunakan pipa-pipa ini yang disaluri dengan air ya. Nutrisinya ada di air. Ini di tembok ya. Ini menggunakan botol itu apa, bekas mineral gitu ya. Kemudian ini menggunakan media air. Oke. Nah, keuntungannya dengan hidroponik adalah tanaman hidroponik hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas, serta penggunaan air dan pupuk lebih hemat. Berikutnya adalah rekayasa genetika. Organisme hasil rekayasa genetika ini disebut adalah organisme transgenik. Contoh sejumlah tanaman pangan yang telah direkayasa resisten terhadap hama serangga. Menumbuhkan tanaman yang kebal terhadap hama serangga akan menurunkan penggunaan insektisida kimia pada tanaman tersebut. B. Penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan. Yang pertama adalah tempe. Ya. Ini menggunakan jamur Rhizopus oryzae, roti. Ya. Ini menggunakan jamur juga Saccharomyces cerevisiae. Ya. Kemudian yogurt gitu. Ini gambarnya yogurt. Kemudian keju ya. Protein. Nah, ini keju ini ya. Ya. Oke. Yang C, bioteknologi peternakan. Itu meliputi satu, hibridasi. Perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Misalnya perkawinan dua sapi ya, yang satu itu berbadan besar ya, berdaging, berarti yang satu menghasilkan susu yang banyak. Nah, ini disilangkan agar memperoleh badan yang besar, susu yang banyak gitu kan. Inseminasi buatan atau kawin suntik ya, ini proses pembuahan dengan bantuan manusia. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini ya, dengan alat bantu gitu.
Kalau ini kan tidak, ini dengan alami ya. Oke. Keunggulan inseminasi buatan ya, sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Sperma dari hewan pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatnya angka kelahiran dengan cepat. Oke. Berikutnya adalah rekayasa genetika. Nah, contoh ini sapi perah yang disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, ini bovine growth hormone, yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli ya, untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan perolehan bobot daging. Nah, ini bakterinya ya. Ini media tempat tumbuh kembangnya bakteri. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.